Mengupayakan hidup damai rukun, itulah tema renungan Sapa Gembala kita kali ini. Dalam Roma pasal 14 ayat 19, Paulus katakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara-saudaraku, kata damai sejahtera yang berasal dari kata Yunani eirene, tampaknya di sini lebih tepat diterjemahkan dengan kata kedamaian atau kerukunan, bukan damai sejahtera yang dalam bahasa Ibrani biasa dipakai kata shalom. Jadi, panggilan Rasul Paulus supaya orang Kristen mau mengejar damai sejahtera sesungguhnya sama dengan panggilan supaya orang Kristen mengupayakan hidup damai atau hidup rukun. Alasannya kuat sekali, sebab menurut Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 1, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, dalam kedamaian, dalam kerukunan dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pertama-tama itu sudah lebih dahulu dibenarkan oleh Allah. Atau persisnya, sekalipun kita adalah orang-orang berdosa dan masih berdosa, tapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Allah mau memandang kita sebagai orang benar, bahkan sebagai anak Allah. Akibatnya, sebelum iman di Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat hubungan kita dengan Allah itu sangat jauh dan terputus. Tapi setelah kita iman di Tuhan Yesus Kristus dan dipandang sebagai orang benar, bahkan sebagai anak Allah, hubungan kita dengan Allah itu bisa damai dan rukun kembali. Nah, hubungan kita yang secara vertikal sudah damai dan rukun dengan Allah, kata Rasul Paulus, perlu dinyatakan dan dihayati secara horizontal dalam hubungan kita dengan sesama kita, khususnya yang seiman. Dengan sesama kita khusus yang seiman, kita pun harus berupaya untuk hidup damai rukun, seperti kita hidup damai rukun dengan Allah. Lalu bagaimana caranya kita mengupayakan hidup damai rukun dengan sesama? Menurut Paulus, paling tidak inilah caranya. Cara pertama, orang yang lebih kuat imannya harus menerima orang yang lebih lemah imannya, bukan mengubahnya. Dasarnya kuat sekali. Menurut Paulus, Allah sudah terima lebih dahulu kita orang berdosa tanpa ubah kita di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita merasa, oh Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Akibatnya, kita yang sudah rasakan kasih Allah yang seperti itu, patutlah kasih Allah itu kita nyatakan dengan terima tanpa ubah sesama kita juga dalam hubungan kita dengan mereka. Contohnya hidup jemaat Kristen di Roma pada masa Paulus. Kepada sebagian jemaat yang lebih kuat imannya, yang merasa yakin bahwa mereka boleh makan, minum apa saja, Paulus minta, biarlah mereka jangan tidak peduli kepada sebagian jemaat yang lebih lemah imannya, yang justru merasa yakin mereka nggak boleh makan, minum apa saja, khususnya yang bekas persembahan berhala. Dengan pedulikan, terima, tidak ubah keyakinan sebagian jemaat yang lemah imannya, sebagian jemaat yang lebih kuat imannya, jadi bisa mengasihi sesamanya yang lebih lemah imannya. Justru dalam suasana kasih, sebagian jemaat yang lebih lemah imannya bisa lebih dimungkinkan untuk bertumbuh, berkembang sewajarnya dalam pemahaman dan keyakinannya pada waktunya. Dahulu, wanita itu dianggap nggak boleh jadi pendeta loh. Waduh, lu kalau dipaksain tuh bisa menyandung banyak anggota jemaat. Dan untuk satu masa, makanya hanya pria yang boleh jadi pendeta. Tapi dalam perjalanan waktu, pemahaman dan keyakinan jemaat bertumbuh dan berkembang, sehingga jemaat bisa terima wanita untuk jadi pendeta juga. Dulu, pernah nonton film di bioskop juga dianggap tidak boleh. Itu bisa merusak kesalehan orang beriman. Wah, kalau dipaksain, banyak jemaat bisa tersandung. Tapi dalam perjalanan waktu, pemahaman dan keyakinan jemaat bertumbuh dan berkembang,
sehingga jemaat bisa terima film-film yang baik, bukan yang buruk untuk ditonton. Cara kedua, orang yang lebih kuat imannya harus dengan bebas pakai atau lepaskan haknya demi orang yang lebih lemah imannya. Kristus memang telah membebaskan orang beriman dari segala peraturan keagamaan yang membelenggu hidupnya, termasuk hukum Taurat. Seperti kata Paulus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdekakan kita. Tapi bila kebebasan orang Kristen enggak dibatasi, selalu bisa terjadi orang Kristen hidup semaunya, sekarang dewe, termasuk bebas berbuat dosa. Karena itu segera Paulus tambahkan, tetapi katanya, jangan kamu gunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Menurut Paulus, kebebasan orang Kristen di dalam Kristus harus dibatasi oleh kasih. Orang Kristen hanya mau memakai kebebasannya untuk mengasihi dirinya, sesamanya, dan Tuhan. Karena itu demi mengasihi anggota jemaat yang lebih lemah imannya, maka anggota jemaat yang lebih kuat imannya harus mau rela lepaskan, korbankan haknya, termasuk haknya untuk makan minum bekas persembahan berhala. Seorang suami yang relatif muda usianya ditinggal mati oleh istrinya. Oh, dia sadar jika mau ia memiliki hak dan kebebasan untuk menikah lagi. Tapi demi mengasihi anak-anaknya yang tak siap untuk punya ibu sambung, ia rela korbankan, lepaskan haknya untuk menikah lagi. Dan anak-anaknya benar-benar merasa dikasihi oleh ayahnya. Seorang Kristen ditabrak mobilnya oleh seorang pengendara bajai. Ia punya hak untuk minta ganti rugi atas kerusakan mobilnya. Tapi melihat pengendara bajai yang miskin, mohon minta maaf. Demi mengasihinya, ia rela korbankan, lepaskan haknya untuk tuntut ganti rugi. Oh, pengendara bajai itu merasa sungguh dikasihi oleh orang Kristen itu. Bila orang Kristen, khususnya kita, mau menyatakan kasih kita kepada sesama dengan menerima apa adanya sesama yang keadaannya lebih kurang dari kita, atau rela lepaskan, korbankan hak kita demi kebaikan sesama yang seiman atau yang tidak seiman, tapi yang keadaannya lebih kurang dari kita, maka kita pasti bisa bangun hidup damai, rukun dengan sesama. Hidup kita juga bisa berguna untuk bangun hidup sesama yang lebih dipenuhi oleh kasih dan berkat Tuhan. Selamat menyatakan kasih dengan mengupayakan hidup damai, rukun bersama dengan sesama.